Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan coba menyampaikan materi perkuliahan lewat video pembelajaran yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu pertemuan 3 ya. Pertemuan 3 pada hari ini membahas tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Jadi sebelum masuk materi, sekilas saya coba sampaikan. Jadi dalam mengembangkan sebuah sistem informasi atau membuat sebuah program atau membuat sebuah aplikasi, itu ada metodologinya atau ada caranya atau ada pendekatannya. Tidak asal langsung menjadi sebuah aplikasi ya. Oke, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Tujuannya dari materi ini nanti harapannya Anda bisa mengetahui ya dan memiliki pengetahuan lah bagaimana tahapan-tahapan dalam mengembangkan sebuah software atau sistem informasi ya. Oke, tadi ya tujuan yang pertama adalah memahami metodologi pengembangan sistem atau yang kita kenal nanti dengan sistem development yang sesuai untuk sebuah project ya. Jadi mengembangkan sebuah sistem itu adalah terkadang kita namakan sebuah project ya. Apa bedanya dengan kegiatan biasa? Kalau project itu kan tidak ada secara rutin ya. Dia terkadang aja adanya. Dan biasanya nanti kita melibatkan multidisiplin ilmu di sini ya. Misalnya ada sistem analis, ada programmer, dan ada database administrator yang dilibatkan nanti ya. Yang kedua, memahami tugas-tugas yang perlu dilaksanakan dalam setiap tahapan proyek. Jadi setiap bagian atau ya setiap inilah pengguna atau pengembang ya, nanti kita namakan pengembang sistem informasi, itu memiliki job desk masing-masing. Job desk masing-masing itu atau yang dikenal dengan tugas-tugas ya. Misalnya sistem analis ya menganalisa untuk mengembangkan sebuah sistem. Programmer tugasnya apa nanti? Membuat program ya. Yang ketiga adalah memahami tugas dan dokumen-dokumen yang dihasilkan selama fase pengembangan sistem. Jadi masing-masing personel, masing-masing bagian nanti bisa memahami tugas yang diberikan atau tugas yang akan dikerjakan oleh dia ya. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ketiga. Sebagai pendahuluan pada materi ini, yang pertama adalah pengembangan sistem informasi sering disebut dengan proses pengembangan sistem. Jadi, sini kalau saya boleh tandai, ya, nih, pengembangan SI ya, atau pengembangan sistem informasi sering disebut dengan proses pengembangan sistem atau sistem development. Ya. Yang kedua, pengembangan sistem didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan sistem informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan atau problem organisasi atau memanfaatkan kesempatan atau opportunities yang timbul. Jadi, yang dimaksud dengan pengembangan sistem itu, di sini kita menyelesaikan sebuah persoalan. Ya. Tentunya persoalan tadi yang awalnya dalam bentuk manual, sekarang dibuatkan sistemnya atau tersistemnya. Tuh, pada sebuah perusahaan atau pada sebuah organisasi ya. Nah, itu yang pertama. Atau bisa juga dia yang kedua adalah memanfaatkan kesempatan ya. Misalnya memanfaatkan kesempatan di sini adalah bisa saja dia melihat peluang ya. Melihat pada kondisi yang ada. Tidak selalu berangkat dari sebuah permasalahan. Bisa saja berangkat dari peluang. Misal
Jika kita mengembangkan sistem ini, maka ke depannya akan mendapatkan sebuah keuntungan. Misalnya ya, seperti itu. Nah, itu bisa juga dikerjakan oleh sebuah perusahaan dengan latar belakang tadi ya, bisa mendapatkan eh, keuntungan yang lebih banyak lagi misalnya ya. Nah, itu. Atau dalam bentuk investasi ya, misalnya oke lah dalam tahun ini dengan menggunakan pengembangan sistem mungkin manfaatnya belum belum terlalu signifikan. Tapi 2 atau 3 tahun ke depan dengan kita mengembangkan sistem atau memiliki sistem itu akan lebih bermanfaat lagi tadi ya. Maka itu adalah sebuah latar belakang eh, yang bisa dijadikan kenapa harus mengembangkan sistem ya. Kalau yang berangkat dari persoalan persoalan tadi, jika saya contohkan seperti ini ya, menyelesaikan sebuah persoalan. Misalnya dalam sebuah eh, perusahaan ya, perusahaan dia bergerak di bidang penjualan ya. Jadi awalnya mungkin customer-nya itu masih sedikit ya, atau transaksi yang ada per hari itu cuma bisa dihitung. Misalnya 5 transaksi sudah selesai. Tapi lambat laun seiring dengan perkembangan waktu, customer dari perusahaan itu bertambah ya. Sehingga apa? Transaksinya juga bertambah ya. Transaksi penjualannya bertambah, transaksi kepada supplier, pemesanan kita kepada supplier juga bertambah. Sehingga tidak bisa lagi dihitung transaksi itu menggunakan secara manual. Misalnya dicatat ya, keuntungannya berapa dihitung secara manual, dicatat lagi ya. Muncul nanti adalah laporan penjualannya. Nah, itu sudah tidak bisa dikerjakan seperti itu, pencatatan biasa. Karena apa? Yang ditakuti nanti apa? Jika dicatat secara biasa, tanpa adanya database, tanpa adanya sistem, menggunakan kertas, kertas bisa hilang ya, terus kertasnya bisa rusak, atau tidak tercatat oleh kita ya, karena manusia kan terkadang operatornya lupa misalnya ya. Nah, itu persoalan-persoalan yang bisa menjadi landasan untuk pengembangan sistem ya. Pengembangan sistem yang berangkat dari sebuah persoalan atau sebuah problem ya. Banyak kegagalan sistem yang disebabkan karena analis sistemnya membuat sistem yang indah tanpa menjelaskan. Maksudnya apa di sini? Jadi eh, terutama untuk saat ini ya, aplikasi yang dikembangkan atau pengembangan software itu banyak dilakukan saat ini ya. Cuma pertanyaannya, apakah itu sukses? Apakah itu gagal ya? Dikatakan sukses biasanya adalah ketika itu menjawab kebutuhan dari si pengguna, ya, membantulah gitu ya, bisa menjawab. Sebaliknya, dikatakan software yang kita kembangkan itu gagal ketika tidak menjawab kebutuhan dari si pengguna, semakin menyulitkan, salah satunya misalnya ya. Nah itu salah satu ya, misalnya jadi menjadi tolak ukur ya. Di sini disebutkan banyak kegagalan sistem yang disebabkan karena analis sistem membuat sistem yang indah tanpa satu, bagaimana sistem dapat mendukung tujuan dari organisasi. Yang kedua, bagaimana proses bisnis saat ini. Yang ketiga, bagaimana sistem formasi lainnya menjadi bernilai. Sehingga analis sistem harus melakukan analis situasi bisnis, identifikasi kesempatan untuk pengembangan serta merancang sistem formasi untuk implementasinya. Jadi sistem dikembangkan ya. Dari misalnya kalau pengembangan ada yang pengembangan sistem itu memang dari yang sistem lama ke sistem yang baru ya. Yang awalnya sistemnya tadi ya masih ditulis tangan, disimpan di atas kertas, tapi sekarang secara komputerisasi disimpan pada database. Tapi terkadang tadi ya yang dikatakan gagal itu yang pertama adalah bagaimana sistem dapat mendukung tujuan organisasi.
Jadi itu belum terjawab, ya. Dinyatakan gagal. Karena apa? Sistem yang dibuat atau sistem yang dikembangkan itu belum menjawab tujuan dari organisasi. Masing-masing perusahaan atau masing-masing organisasi itu pasti memiliki tujuan dalam mengembangkan sistem tadi ya. Contoh yang saya contohkan tadi di awal, misalnya perusahaan penjualan ya. Tentunya dengan adanya penjualan, sistem penjualan itu diharapkan nanti bisa membantu perusahaan misalnya menaikkan keuntungan atau menaikkan laba atau membantu si pengguna di dalam memproses ya transaksi penjualan ya. Nah, itu. Jika pertama harus menjawab itu, membantu tidak sistem yang sudah dikembangkan dari yang lama ke yang baru. Jangan-jangan yang baru itu hanya terkomputerisasi saja, tapi masalah penggunaannya itu masih rumit. Terus yang kedua sifatnya hanya input dan output saja tanpa adanya proses ya. Kedua, bagaimana proses bisnis saat ini. Jadi, seorang sistem analis dituntut sangat memahami bisnis saat ini atau sistem yang sedang berjalan untuk memunculkan sistem usulan. Jadi, untuk mengembangkan sistem formasi, kita harus seorang sistem analis itu harus menganalisa sistem yang ada saat ini seperti apa. Nah, itu ya. Diminta memiliki kemampuan atau pengetahuan yang baik untuk mengetahui bisnis yang ada saat ini. Misalnya pada contoh perusahaan tadi ya, waktu customer-nya masih sedikit, jadi customer boleh datang misalnya datang langsung ke gudang atau ke toko dia untuk melakukan transaksi secara langsung. Mungkinan customer-nya itu masih dalam satu kota ya. Tetapi lambat laun ya, nah itu proses bisnisnya ya. Jadi kita memahami datang langsung, milih barang yang disukai atau milih barang yang dibutuhkan, tarik kepada si kasir, terus buat transaksi penjualan. Oke, jadi harus memahami sistem saat ini ya. Biasanya kita sebut sistem berjalan ya. Setelah itu baru dibuatkan sistem usulan. Sistem usulan, nah itulah nanti yang akan kita jadi pengembangan sistemnya ya untuk selanjutnya. Yang ketiga adalah bagaimana sistem formasi lainnya menjadi bernilai ya. Nah, terkadang dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah organisasi kita menggabungkan ya beberapa modul ya atau beberapa bagian itu dalam satu sistem yang kita sebut nanti enterprise ya. Jadi penjualan sendiri, misalnya ya, penggajian sendiri, terus pemesanan pada supplier sendiri. Nanti dijadikan satu misalnya ya. Nah, itu yang dikatakan nanti adalah apa ya? Membuat sistem formasi lainnya juga menjadi bernilai ya, atau terkadang dalam sebuah organisasi itu ada sebuah sistem satu dengan sistem yang lainnya itu memiliki keterkaitan ya. Dari ketiga ini maka diperlukan nanti sehingga analis sistem atau sistem analis itu harus melakukan analisis situasi bisnis ya. Jadi karena untuk menghindari kegagalan ya, menghindari kegagalan dalam pengembangan sistem harus tadi ya jangan langsung membuat aplikasi tapi harus menganalisa dulu. Yang kedua baru melakukan
identifikasi ya. Terus baru setelah melakukan identifikasi, melakukan perancangan atau merancang sistem informasi untuk implementasi. Jadi setelah desain baru implementasi ya. Jadi urutannya seperti ini kan. Nah, analisis, identifikasi, merancang, baru implementasi. Nah, itu urutan secara umum ya dalam mengembangkan sebuah sistem. Nanti kita lihat lebih lanjut lagi ya, urutan secara utuhnya seperti apa. Sebenarnya untuk menghasilkan sistem informasi tersebut terdiri dari yang pertama ya, sistem analis. Upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah-masalah apa saja yang ada pada sistem. Nah, seorang sistem analis bisa menangkap seperti ini pada sebuah organisasi atau pada sebuah perusahaan. Ya. Jadi dia harus memahami atau menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada di situ ya, sebelum mengembangkan ya masalah-masalah apa yang ada pada sistem. Tadi saya sempat contohkan di awal permasalahan contohnya tadi ya. Kalau pada bagian perusahaan penjualan tadi ya, misalnya ya, yang awalnya ditulis di atas kertas ya, diarsip. Nah, itu permasalahannya adalah apa? Eh, yang ditakuti adalah kertas hilang, terus yang kedua terjadi redundansi atau penulisan transaksi misalnya ya. Atau yang ketiga adalah perhitungan transaksi yang salah sehingga apa ya? Ya, tidak benar ya, menjadi tidak efektif dan dari segi waktu prosesnya lebih lama ya, masih tidak efisien gitu ya. Oke, itu permasalahan-permasalahan. Yang kedua, sistem development. Langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Jadi, ketika mengembangkan sistem informasi yang baru, nanti berangkat dari permasalahan. Bagaimana Pak jika sistem itu tidak memiliki masalah? Ya, tidak perlu kita buatkan pengembangannya berarti. Kalau di nyata saya udah cukup, karena banyak pertimbangan ya nanti. Pertimbangan tadi, permasalahan, persoalannya. Persoalan itu tidak hanya hal dalam terkait teknis. Bagaimana nanti terkait dengan eh, pembiayaan. Ya, contoh misalnya, ada beberapa kasus mungkin tidak perlu mengembangkan sistem farmasi. Contoh kayak warung atau toko-toko kecil seperti pedagang kaki lima yang ada di pinggir-pinggir trotoar yang berjualan. Kita bayangkan kalau dia memiliki sistem farmasi atau kita kembangkan sistem farmasi buat dia gitu ya. Saya rasa itu tidak butuh dia ya. Karena apa? Tentu biaya ke depannya kan menjadi lebih gitu ya. Biaya operasionalnya untuk memiliki komputer, biaya operasional bagi si user untuk menjalankan komputer gitu. Sedangkan transaksi yang mereka dihitung itu sudah cukup gitu ya. Jadi itu tidak punya permasalahan untuk dibuatkan pengembangan sistem. Maka kalau memiliki sistem informasi malah merugikan buat dia gitu ya. Karena tadi pertimbangan-pertimbangan beda dari perusahaan yang besar tadi yang saya ceritakan atau menengah ke atas. Transaksinya sudah banyak, customer-nya sudah banyak ya. Terus customer-nya berasal dari luar kota ya, misalnya di luar Jakarta ya. Jawa Timur, Jawa Tengah yang tidak bisa datang secara langsung sehingga dibuatkanlah sistem transaksi penjualan secara online. Jadi dia bisa melalui aplikasi, dia bisa melalui sebuah web atau bisa memiliki dari sebuah aplikasi mobile ya, dari smartphone misalnya. Nah, itu ya. Jadi pengembangan sistem itu berangkat dari permasalahan ya. Begitu juga ketika nanti Anda melakukan sebuah penelitian atau membuat tugas akhir ya, seperti skripsi, mengambil outline-nya misalnya pengembangan sistem atau membuat
baik yang pengembangan aplikasi baik yang berbasis desktop atau yang berbasis web, itu tetap berangkat dari sebuah permasalahan, harus punya permasalahan. Dari permasalahan itu akan menjadi latar belakang Anda untuk membuat sebuah sistem atau akan mengembangkan sistem. Baik mengembangkan sistem yang lama kepada sistem yang baru atau benar-benar membuat sistem yang benar-benar belum ada sebelumnya. Tetap berangkat dari permasalahan, ya. Oke, ini adalah tahapan atau metodologi ya. Metodologi dalam pengembangan sistem. Proses-proses standar yang digunakan untuk pembangunan sistem informasi meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah analisa, kedua desain, ketiga implementasi, dan yang keempat adalah maintenance. Jadi ini sistematis ya, berurutan. Pertama, ketika kita coba mengembangkan sebuah sistem dari sebuah permasalahan, pertama harus melakukan analisa. Ya, jadi tadi ya, biasanya analisa ini banyak dikerjakan oleh sistem analis. Ya. Jadi nanti Anda harus mengenal siapa saja sih pengembang sistem informasi. Yang pertama itu ada sistem analis. Yang kedua, programmer. Yang ketiga, ada networking. Ya. Yang keempat, misalnya ada database administrator. Dan yang kelima ada operator. Ya. Nah, itu masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan memiliki nantinya adalah tugas yang berbeda-beda dalam sebuah kegiatan atau dalam sebuah proyek ya, atau dalam pengembangan sistem informasi kita sebutnya ya. Misal yang pertama sistem analis. Sistem analis itu tugasnya tadi dia adalah menganalisa sistem yang ada saat ini sehingga nanti dia bisa menjadi membuatkan usulan. Usulan-usulan tadi didesain ya, bisa menggunakan UML misalnya dimodelkan, dikomunikasikan kepada si programmer. Nah, nantinya programmer itu akan membuat program berdasarkan bahasa pemrograman yang dia kuasai, berdasarkan arahan dari si sistem analisnya ya. Jadi itu alurnya. Jadi modelnya seperti apa sih baru dibuatkan programnya. Itu pada bagian implementasi nanti. Pada bagian implementasi ini sebenarnya udah merubah dari desain ke bentuk aplikasi. Ya, mulai dirubah sudah. Ya, dari flowchart dirubah ke program misalnya ya. Dari desain database yang awalnya menggunakan ERD itu sudah dibuatkan database-nya di DBMS misalnya. Mau kita pakai MySQL, mau kita pakai Oracle misalnya nanti, mau kita pakai Access misalnya, atau yang umum kalau yang berbasis web itu biasanya menggunakan MySQL untuk DBMS-nya ya. Bahasa pemrogramannya biasanya menggunakan Java atau yang umum juga menggunakan PHP atau saat ini yang banyak digunakan yaitu Python ya. Nah, itu yang dikerjakan oleh programmer. Yang dikerjakan oleh database administrator dia adalah pengembang dari database-nya. Ya, dia yang mengerjakan desain sampai implementasi di database-nya ya. Sedangkan networking dia adalah yang mengimplementasikan jaringan komputernya nanti. Jadi sebuah aplikasi ya, aplikasi saat ini itu tidak hanya digunakan oleh satu orang. Agar bisa banyak digunakan oleh banyak orang, maka aplikasi tadi harus dijalankan dalam multi atau harus berjalan di jaringan komputer. Mau lokal area, mau internet, nah itu maka harus punya jaringan. Nah, itu pekerjaan dari si networking nanti ya, seperti apa. Karena kalau aplikasi tidak diikuti oleh jaringan, maka aplikasi itu menjadi percuma. Ya, tidak berfungsi dengan baik kan tidak bisa di apa ya? Diakses dari luar kota misalnya ya. Atau sebaliknya,
cuma punya jaringan, tidak ada aplikasi. Nah, itu juga tidak bisa ya. Oke, itu. Sedangkan yang dikerjakan oleh si operator, kalau operator itu adalah dia hanya biasanya dia punya kemampuan hanya menjalankan sistem aja. Dia tidak tahu bagaimana membuat program, dia tidak tahu bagaimana proses dalam database itu seperti apa. Ya, seperti kasir lah. Kalau dalam sebuah toko, kasir itu kan hanya menjalankan aplikasi. Kita sebut dia adalah operator ya. Tahapan maintenance di sini ya, tadi sudah saya singgung ya, analisa, desain, implementasi. Maintenance ini adalah ketika implementasi aplikasi sudah dibuat, maka aplikasi itu perlu diuji atau dicoba ya. Setelah dicoba, baru nanti muncul apa ya, misalnya kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki. Nah, ada ya. Yang kedua, sistem itu juga perlu dirawat, ya, di maintenance ya. Misalnya database-nya perlu di backup 1 tahun sekali. Atau ya apa ya, jika terjadi error perlu dilakukan yang namanya recovery. Ya. Jadi perlu di maintenance lah namanya. Pada perkembangannya proses-proses standar tadi dituangkan dalam satu metode yang dikenal SDLC. Metode yang umum awalnya ada yaitu adalah eh, biasa kita singkat dengan SDLC. Apa SDLC di sini adalah System Development Life Cycle. Jadi ini akan berbentuk cycle ya. Misal ini 1, 2, 3, 4. Ketika kita akan mengembangkan sistem baru lagi, dia akan kembali ke awal lagi. Jadi urutannya gini. Kayak searah jarum jam ya. 2, terus 3, 4 ya. Nah ini 1. Analisa, desain, implementasi, maintenance, balik lagi. Ketika akan mengembangkan sistem baru, dianalisa lagi, ya kan? Seperti itu terus. Itu cycle ya, terus berputar seperti itu. Oke. Nah, ini adalah urutan pertama dalam sistem development atau dalam pengembangan sistem informasi. Urutan pertama yaitu adalah perencanaan. Secara umum dimulai dari perencanaan atau yang dikenal dengan planning. Apa maksudnya di sini perencanaan? Fase perencanaan merupakan proses fundamental untuk mengerti menjaga sistem informasi dibangun dan menentukan bagaimana tim proyek akan membangunnya. Ada 2 tahapan, yang pertama adalah identifikasi dan seleksi proyek, dan yang kedua adalah inisialisasi dan perencanaan proyek. Jadi pada tahapan perencanaan itu adalah yang dikerjakan ini ya, identifikasi dan seleksi proyek ya. Identifikasi berangkat dari analisa ya, mengidentifikasi dulu layak tidak proyek ini akan kita kerjakan ya. Pasti jika berbicara layak atau tidak itu diukur dengan apa ya, untung nggak ya kalau kita kerjakan ya dengan nilai yang ada. Misalnya dari sebuah pekerjaan proyek itu kan dia memiliki nilai ya, nilai pekerjaan misalnya 500 juta misalnya nilai proyek itu. Ketika kita kerjakan dengan sumber daya manusia yang kita miliki, dengan apa, waktu yang sudah disediakan itu cukup atau tidak. Kedua, biaya yang dikeluarkan dengan nilai proyeknya itu masih ada sisa atau tidak ya. Kalau ada sisa berarti ada keuntungan ya. Jika tidak berarti ya itu tadi ya, atau melebihi misalnya kira-kira biaya ini. Nah itu tidak perlu berarti pekerjaan itu kita kerjakan. Jadi itu kita melakukan seleksi proyek dulu ya. Yang kedua adalah
inisiasi dan perencanaan proyek. Pada tahapan ini, ketika proyek memang sudah layak untuk dikerjakan, berarti perlu direncanakan. Ya, direncanakan tadi dengan biaya, anggaran biaya dibuat, terus SDM-nya ya, siapa saja, dan breakdown tugas-tugasnya seperti apa. Nah, nanti kembali lagi kebutuhan kemarin Anda belajar apa Microsoft Project itu adalah nanti di sini ya. Perencanaannya ini yang digunakan ya. Bisa membuat perencanaan dengan baik ya. Terkadang gagalnya sebuah project itu karena perencanaannya yang kurang bagus ya. Perencanaannya kurang baik ya. Tidak dihitung dengan baik ya. Nah, itu gagalnya sebuah proyek ya. Tidak diperhitungkan dengan baik, yang dikatakan tidak diperhitungkan dengan baik, tidak direncanakan dengan baik ya. Misalnya di awal kita tentukan sumber daya manusianya berapa, waktu yang harus dikerjakan berapa. Nah, itu bagian dari perencanaan sebenarnya ya. Pada selanjutnya yaitu analisa atau analisis ya. Fase analisis akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun studi kelayakan. Jadi pada kegiatan analisis sebenarnya ini yang dikerjakan. Yang pertama adalah kelayakan teknis. Menganalisa ketersediaan hardware, software, dan pihak yang melaksanakan proses yang diperlukan. Jadi kebutuhan hardware juga sudah direncanakan di awal. Ya. Terus SDM-nya ya. Tadi saya membutuhkan sistem analis berapa orang, saya membutuhkan programmer berapa orang, database administrator berapa orang. Itu adalah menganalisa ketersediaan dulu. Cukup nggak ya sumber daya manusia yang saya miliki? Itu biasanya dalam sebuah proyek juga dikerjakan oleh yang namanya PIMPRO atau pimpinan proyek. Karena apa? Dia yang bertanggung jawab penuh terhadap juga gagal atau suksesnya sebuah proyek. Ya. Yang kedua adalah pengembalian ekonomis. Menganalisis manfaat, penggunaan, dan potensi pengembalian secara ekonomis dari pengembangan sistem. Dengan memantau beberapa besar efisiensi dapat dilakukan, maka akan meningkatkan pendapatan dan laba perusahaan. Nah, itu sempat saya singgung tadi di awal, dalam mengerjakan sebuah proyek, ada nggak nilai ekonomisnya? Atau ada nggak keuntungannya? Jangan-jangan misalnya kita dikasih anggarannya adalah 500 juta, kita mengerjakan sebesar 500 juta biayanya. Nah, itu tidak ada keuntungan. Atau sebaliknya, dengan sumber daya manusia yang saya miliki, dengan waktu yang sudah disediakan, ternyata waktunya melebihi. Sehingga apa? Biaya yang dibutuhkan juga lebih besar. Nah, itu tidak ada keuntungan di situ. Malah apa sebaliknya? Ada kerugian. Ya. Nah, berarti apa harapannya? Harapannya adalah ketika kita mengerjakan sebuah proyek itu, bagaimana proyek itu bisa diselesaikan dengan cepat, secara efisien, maka akan meningkatkan pendapatan. Karena apa? Akan mengurangi cost, akan mengurangi biaya-biaya. Misalnya kita rencanakan 1 tahun, ternyata 7 bulan sudah bisa kita selesaikan. Berarti apa? Ada biaya-biaya yang harus kita hindari, terutama perhitungan fee atau honor dari si pekerjanya, misalnya ya. Yang kedua, atau biaya operasional lainnya seperti listrik, ya biaya operasional seperti listrik ya, atau seperti itu yang dikeluarkan secara rutin. Oke, itu yang bisa dipangkas ya ketika kita mengurangi durasi ya atau lama pengerjaan.
Oke, ini ya kita sebutnya ini kan tadi. Maka akan meningkatkan laba perusahaan ya. Yang ketiga yaitu pengembalian non ekonomis ya. Pengembalian non ekonomis menganalisis manfaat, penggunaan dan potensi dan keuntungan yang tidak dapat diukur secara finansial. Ketersediaan informasi secara akurat dan up to date setiap saat, citra perusahaan, moral karyawan, layanan konsumen yang makin memikat, dan posisi perusahaan dengan pesaing. Ada nilai-nilai yang memang tidak kita dapatkan secara finansial atau tidak kita dapatkan saat ini. Dalam bentuk apa misalnya? Ya tadi, dengan mengembangkan kita punya sistem ini, personal branding dari perusahaan itu menjadi naik. Orang, oh bagus ya, perusahaan ini punya sistem, sudah tidak manual lagi. Atau memudahkan si customer untuk melakukan transaksi. Atau karyawan dari perusahaan itu mudah melayani customer karena sudah ada sistemnya, sudah ya. Jadi itu ya, sehingga itu yang dikatakan non ekonomis ya, tidak dalam bentuk uang secara langsung ya. Terus moral dari si karyawannya, misalnya secara psikologis ya semakin semangat untuk bekerja. Nah, terus salah satu ya, misalnya contohnya itu ya, karena sudah ada sistem yang bisa dia gunakan ya, apalagi kesulitannya kan gitu ya. Kalau dulunya mungkin sistem masih yang manual dia apa kesulitan atau banyak kendala ya gitu ya. 4. Hukum dan etika. Menganalisis apakah sistem yang dibuat akan beroperasi dengan batasan hukum dan etika kultur perusahaan. Jadi itu ya. Dalam sebuah pekerjaan terkadang ada etika dan ada kultur atau budaya dari perusahaan ya yang harus disesuaikan lagi ya. Yang kelima adalah operasional, menganalisis apakah sistem dapat diimplementasikan. Hal ini menyangkut analisis mengenai tempat, lingkungan dan sumber daya manusia yang akan mengoperasikan ya. Jadi perlu dianalisis juga. Seperti tadi ya, hukum dan etika ya. Secara hukum dianalisis dengan adanya sistem itu melanggar atau tidak ya. Kedua, etika kultur ya, kultur dari perusahaan. Terutama bagi si karyawan ya. Terkadang tantangan kita itu sebagai pengembang sistem, agar sistem itu digunakan, kita harus menyadarkan mereka, si pengguna itu nanti, end user ya, atau pengguna akhir, jika sistem itu akan memudahkan, ya, bukan semakin mempersulit dari yang sistem yang ada sebelumnya, gitu ya. Itu yang terkadang tantangan lagi bagi si pengembang sistem ya. Terus jadwal ya, menganalisis ketersediaan waktu sehingga sistem dapat selesai dan diimplementasikan. Jadi pekerjaan itu harus selesai 1 tahun. Berarti hitungan-hitungan kita, perencanaan bagaimana pekerjaan itu selesai sebelum 1 tahun. Misalnya 7 bulan sudah bisa diselesaikan. Oh ternyata pekerjaan ini bisa selesai 7 bulan, maka bisa kita kerjakan. Tapi setelah dihitung ternyata 1 tahun atau bisa lebih. Nah itu perlu dipertimbangkan ya kembali ya pekerjaan itu mau diambil atau tidak. Itu analisa ya. Terus bila ditemukan ketidaklayakan dari hasil analisis, maka perlu kajian terhadap penyebab ketidaklayakan. Nah,
Kemudian dilakukan pertimbangan secara cermat dan alternatif tindakan untuk mengatasinya. Ya. Perlu dibicarakan lagi kepada si pemberi pekerjaan. Perlu bisa dirubah atau tidak ya. Kedua, ya itu bisa salah satu solusi ya untuk pekerjaan itu bisa dikerjakan ya. Selanjutnya pada tahapan desain ya. Pada tahapan desain ini yang kita kerjakan deskripsi dari requirement. Requirement yang telah direkomendasikan diubah ke dalam sebagai sistem fisikal dan logikal. Jadi di dalam desain itu kita ada yang berbentuk konseptual data model dan ada physical data model ya. Ada yang berbentuk physical dan logical, physical model dan logical model ya. Logical design di sini adalah bagian dari fase desain dalam SDLC di mana semua fitur-fitur fungsional dari sistem dipilih dari tahapan analisis dideskripsikan terpisah dari platform komputer yang nanti digunakan. Hasil dari tahapan ini adalah deskripsi fungsional mengenai data dan proses yang ada dalam sistem baru. Kedua, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi input, proses, output-nya. Ya. Yang kedua adalah untuk physical design. Apa yang dikerjakan pada tahapan ini? Pada bagian ini, spesifikasi logikal diubah ke dalam detail teknologi di mana pemrograman dan pengembangan sistem bisa diselesaikan. Adapun output dari sistem ini adalah deskripsi teknikal, deskripsi yang detail dari spesifikasi sistem meliputi program, file, network, sistem software. Nah, sudah meliputi antar muka aplikasi atau sistem itu seperti apa, sudah dibuat desainnya. Terus file-file itu apa saja yang ada. Terus jaringannya yang dibutuhkan digambarkan seperti apa ya. Nah, itu physical design. Pada tahapan desain yang ada beberapa aktivitas utama yang dilakukan. Satu, merancang dan mengintegrasikan network jaringan ya. Apakah menggunakan lokal area, apa menggunakan internet ya, agar bisa diakses dari luar kota, tentunya ya kita menggunakan internet ya nanti pilihan seperti itu. Dua adalah merancang arsitektur dari si aplikasi ya. Tiga, mendesain user interface atau antarmuka ya, antarmuka login, antarmuka apa transaksi penjualan, antarmuka input data. Biasanya ini berhubungan lagi dengan bagaimana antarmuka untuk input, mengubah dan menghapus inputan data ya. Kalau misalnya pada barang berarti input barang, mengubah, menghapus barang ya. Mendesain dan mengintegrasikan database ya, tadi database. Membuat prototipe untuk detail dari desain, mendesain dan mengintegrasikan kendali dari si sistem ya. Itu pada physical design ya. Pada implementasi, tahapan kelima pada SDLC di mana tahapan ini adalah coding, testing, dan instalasi. Jadi dari tahapan desain diimplementasikan ke coding. Berarti apa? Si programmer sudah bekerja di sini. Nah, coding berarti dari bentuk tadi, misalnya dalam bentuk flowchart, disalin ke dalam bentuk program. Ya. Di coding ya, misalnya menggunakan PHP atau menggunakan Java. Ya. Setelah program dibuat, perlu diuji, ya, dites. Ya. Ada kekurangan, ada kesalahan tidak ketika pada saat diuji. Diuji tentunya coba diuji oleh si pengguna. Ya. Ada kesalahan atau ada kekurangan tidak. Jika ada kekurangan berarti diperbaiki kembali gitu kan ya. Sampai diuji kembali seperti itu. Terus seperti itu. Oke, jika tidak ada kesalahan pada tahapan pengujian berarti masuk pada instalasi, pemasangan. Ya. Jaringan, softwarenya diinstal gitu ya. Database-nya diinstal gitu ya. Nah, itu pada tahapan implementasi. Output dari tahapan ini adalah nanti adalah source code, prosedur pelatihan.
Dari implementasi nanti ada source code yang dihasilkan. Tapi source code ini ketika kita mengembangkan sebuah sistem atau menjual aplikasi, source code tidak kita berikan. Ya. Source code ada di si pengembang tetap. Biasanya yang diberikan kepada si kalau kita membuatkan sebuah perusahaan itu adalah prosedur penggunaan dari sistem yang kita buatkan ya. Itu. Maka dari implementasi ini juga perlu dibuatkan prosedur pelatihannya kayak apa. Misalnya cara-cara terutama isinya adalah bagaimana menjalankan sistem ya. Menjalankan sistem. Contoh kasir ya kayak tadi ya, kasir bagaimana menggunakan sistem penjualan. Operasional dan pemilihan operation dan support ya. Sistem yang telah diuji dan dinyatakan bebas dari kesalahan mulai digunakan untuk proses bisnis yang sebenarnya. Nah, mulai digunakan. Makanya terkadang kan Anda suka muncul ya, sebuah aplikasi itu versi beta, alpha, beta, baru versi yang sebenarnya. Nah itu sebenarnya dipakai biar tahu apa sih feedback atau masukan dari si pengguna, apa sih kekurangannya yang didapat seperti itu. Ya, itu perlunya pengujian. Selama sistem digunakan, tim teknis harus memperhatikan masalah pemeliharaan sistem untuk memelihara kebutuhan data dan informasi perusahaan. Pertama adalah pemeliharaan sistem secara rutin, meliputi penataan ulang database. Ya. Dua, membackup data, scanning virus. Ya, backup data tadi, kalau disimpan di lokal ya, misalnya ya, di server lokal, berarti apa? Perlu di backup. Karena data itu semakin bertambah kan jumlahnya. Atau untuk keamanan, agar misalnya karena ada hal-hal yang tidak bisa kita ketahui ya, misalnya terjadi kerusakan pada komputer atau face major lainnya, ya. Tiba-tiba terjadi gempa, komputernya hancur ya, atau tiba-tiba kena banjir misalnya ya. Nah, maka perlu yang adanya nama backup data. Scanning virus, apalagi yang online ya. Nah itu ya, tiba-tiba ada virus menyerang, sistem menjadi korup, sistem menjadi error. Maka data perlu diangkat terlebih dahulu ya, atau di backup. Ya. Oke, itu ya pertahapan kalau kita berbicara pertahapan. Metode pengembangan sistem, banyak metode pengembangan sistem yang tersedia selain SDLC tadi ya. Metode yang paling terkenal yaitu waterfall, turunan dari SDLC ya. Metode-metode lain yang dikenal antara lain prototyping, rapid application design, spiral, dan sebagainya. Dan lain-lain. Pada bagian berikut akan dijelaskan metode-metode tersebut secara ringkas. Ya. Ini pada waterfall ya, Anda bisa baca ya secara ringkas saja ya, saya jelaskan. Pertama, waterfall itu ada analisis, desain, coding, testing, dan pemeliharaan. Ya. Itu waterfall ya. Terus, nah kalau digambarkan kayak gini urutannya, kayak air terjun ya. Nah, sistem engineering, analisis, desain, coding, testing, maintenance. Ya. Keuntungannya adalah mudah diterapkan, memberikan template tentang metode analisis desain, penggodaan, pengujian. Jadi urutannya udah jelas ya. Setelah analisis berarti apa? Desain. Setelah desain, penggodaan ya. Setelah penggodaan apa? Pengujian. Setelah itu apa? Pemeliharaan. Itu urutannya udah jelas ya. Kelemahannya adalah eh, jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan karena bisa melakukan iterasi tidak langsung. Pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Nah, ini biasanya memakan durasi yang cukup lama ya. Karena apa? Pertahapan harus diselesaikan dulu kan, analisis dulu, selesai, baru desain dulu, setelah itu baru tidak bisa dilakukan secara
paralel atau secara bersamaan ya, kalau lihat gambar metodenya tadi. Jika ada kesalahan di awal, maka harus mengulang ya gitu ya. Tuh. Prototyping ya. Bisa Anda baca di sini metode pengembangan perangkat lunak yang banyak digunakan juga. Terus ini metode prototype secara flowchart, mendetifikasi kebutuhan pemakai, membangun prototipe, evaluasi. Ya, sudah diterima, jika iya berarti coding. Gitu. Jika tidak, ya identifikasi lagi. Setelah coding baru menguji. Diuji apakah diterima atau masih ada kekurangan. Jika eh, apakah diterima, ini maksudnya kalau ada kekurangan balik lagi ya, atau apakah evaluasi diterima, tidak berarti kan, karena masih ada kekurangan berarti balik lagi. Jika iya berarti menggunakan sistem. Itu ya, secara sederhana atau secara umum prototype lebih cepat daripada waterfall ya. Ini tahapan-tahapannya, pengumpulan kebutuhan, membangun prototyping. Ya. Prototyping itu bisa saja kita sudah langsung membangun antarmukanya ya, atau desainnya seperti apa. 3, evaluasi prototyping ya. Tadi ketika ada kekurangan tidak diterima berarti lagi ke identifikasi ya. Jika tidak ada masalah berarti coding ya, diimplementasikan. Pengkodaan, menguji, evaluasi menggunakan sama ya, lain sama waterfall, mengkodakan itu terus menguji. Nah, ini ada metode-metode yang perlu kita pelajari, nanti Anda pelajari metode-metode untuk pengujian yaitu white box, black box, basis path pengujian. Dia memiliki karakter dan cara yang berbeda. Misalnya untuk yang black box testing itu dia menguji tanpa melihat coding, dia hanya menginputkan data. Nanti sistem kan melakukan validasi ya terhadap kesalahan. Tapi jika tidak terjadi kesalahan, tidak bisa melakukan validasi, menyebabkan error, berarti perlu perbaikan. Dievaluasi di sini. Setelah evaluasi diselesaikan, baru menggunakan sistem ya. Ini jika tidak ada kekurangan, sudah tidak ada masalah lagi, baru menggunakan sistem atau instalasi lah, pemasangan baru digunakan sistemnya. Keunggulannya ya, user terlibat aktif, karena kan langsung ya, ketemu, berinteraksi. Kelemahannya, dokumentasinya kurang rinci, sehingga apa? Tidak serinci SDL, tidak serinci waterfall ya tadi ya. Sehingga apa? Bisa menyebabkan nih rancangan yang baik, dokumentasi kurang rinci, kemungkinan tidak dihasilkan rancangan yang baik ya misalnya. Keunggulan dan kelemahan ya, dia bisa diterapkan dengan baik dengan ciri-ciri ini ya. Penerapan-penerapan yang berciri-ciri sebagai berikut. Resiko tinggi, interaksi pemakai yang penting, perlunya penyelesaian yang cepat. Nah, itu kalau kita durasinya tidak lama pengerjaannya, kita bisa menggunakan prototyping. Tapi tidak tepat menggunakan waterfall ya. Perilaku memakai yang sulit ditebak karena berubah-ubah permintaannya, sistem yang inovatif, suka diubah, ditambahkan ya. 6, perkiraan tahap penggunaan sistem yang pendek, terutama durasi yang pendek ya. Spiral nih ya, Anda baca untuk yang spiral. Metode ini dirancang secara revolusioner dengan tahapan yang jelas tetapi terbuka bagi partisipasi customer untuk ikut serta menentukan pemodelan sistem. Nah, ini bentuknya ya. Perencanaan, analisis, rekayasa, konstruksi, evaluasi, komunikasi. Terus seperti itu. Kayak obat nyamuk ya. Tahapan-tahapannya bersama ya. Komunikasi, perencanaan, analisis, rekayasa, konstruksi, evaluasi. Keunggulannya ya, dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer.
lebih cocok untuk mengembangkan sistem dan perangkat lunak skala besar. Nah, ini ya. Oke, ini adalah keunggulan. Terus kelemahannya, sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal, butuh waktu lama juga ini. Hampir sama kayak si waterfall ya. 4. Metode RAD, Rapid Application. Sebuah proses pengembangan perangkat lunak sekuensial atau berurutan yang menekankan siklus pengembangan dalam waktu yang singkat atau cuma berapa hari nih? 60 sampai 90 hari ya. Tahapan-tahapannya ya. Ini ya, pemodelan proses, terus pembentukan aplikasi, pengujian dan turnover ya. Tahapan-tahapannya bisnis modeling, data modeling ya. Proses modeling, application generation, testing dan turnover. Nah, bisa baca secara lengkap ya. Keunggulannya ini ya, ada 2. Setiap fungsi mayor dapat dimodulkan dalam waktu tertentu. RAD mengikuti tahapan pengembangan sistem seperti umumnya. Kelemahannya, proyek yang besar, berskala. Terus yang kedua, RAD menuntut pengembangan dan pelanggan memiliki komitmen dalam aktivitas rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem. Nah, itu materi Anda pada hari ini ya. Untuk biasanya yang umum yang banyak digunakan itu memang adalah tadi ya, waterfall dan prototyping ya. Cuma kembali lagi ya, bisa lihat permasalahannya tadi, kalau durasi waktunya lama bisa menggunakan waterfall. Tapi kalau durasinya pendek kita bisa pilih prototyping ya. Jadi tidak harus menggunakan waterfall ya. Oke, itu materi Anda pada hari ini untuk pertemuan ketiga. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan buat Anda. Itu dulu dari saya tutup untuk video pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.